menggali tambang, dihabisin sehabis-habisnya, ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya, regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov, nomor satu adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan, benar nggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu makanya nggak usah terlalu percaya. Itu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga nggak puasa. Kan sudah berkali-kali toh. Itu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo cah-cah. Oke. Ya aku ndak anti, aku lapo anti-anti. Gitu loh. Antimu tak. Dari dulu kan saya sudah ndak setuju. Lah yang dulu milih siapa? Lah kok sekarang sambat ke sini? Lah yang milih Jokowi dulu siapa? Lah kok sekarang dibicarakan di sini? Kita di sini syahadatnya jelas. Allah, Muhammad, yang lain nanti dulu. Kan begitu? Kan jelas. Kita ndak ganggu, silakan mau kamu ambil, mau kulum, kok mut, kok kerakoti, ndak karepmu. Tapi kalau kita disuruh mengakui itu urusan lain. Gitu loh. Kalau yang diakui itu sudah cetok, bojoku tak akoni, bapakku tak akoni, Gusti Allah tak akoni, Kanjeng Nabi tak akoni, anakku tak akoni, ya toh, konco-konco tak akoni, liyane kok sih. Nanti dulu. Apamu? Apaku awakmu itu? Kok aku kudu ngakoni awakmu? Kan gitu. Jadi aku ya seneng-seneng ae ngrungokno cacakne, ya seneng-seneng. Tapi ya gak ono gunane ngomong-ngomong ngene. Anda punya kehendak, saya punya kehendak, dan Allah punya kehendak, dan Allah menyatakan percayalah bahwa yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya mohon sama Allah, ya Allah ini anak-anak udah setor takbiran. Jadi tolonglah yang punya keinginan-keinginan yang sudah ngempet itu dikabulkan. Amin. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertama. Jadi kita resume sedikit pengetahuan dasar mengenai takbir, puasa, Idul Fitri, hari raya dan seterusnya. Beberapa hal aja ya untuk nginget-inget aja. Biasanya kalau Idul Adha itu takbirannya bisa sebulan penuh. Tapi kalau Idul Fitri sehari. Artinya sesungguhnya Id yang lebih agung di mata Allah itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Itu ya. Jadi kita agak terbalik. Ya tapi tidak apa-apa, Indonesia terbalik itu sudah kerjaannya ya. Terutama di bidang politik dan pemerintahan. Memang sudah hafal, seluruh penduduk langit sudah hafal. Oh, kalau yang terbalik itu namanya Indonesia gitu. Wis ora apa-apa, Singapura wae. Singgo dilebokke swarga kabeh ning ya ning neraka 300 tahun. Kedua, ini sudah Idul Fitri, sudah hari keberapa ini? Hari ke-7 kok kita masih takbiran, ini normal enggak? Enggak pernah toh biasanya, tapi masih boleh enggak? Takbiran tuh tiap hari juga boleh. Kalau perlu Anda tiap hari takbiran gitu ya. Jadi biarin orang kampung anggap Anda orang gila, memang gila. Takbiran tiap hari. Jadi daripada rengeng-rengeng, karena salah satu teorinya adalah nanti takbiran itu menghimpun tenaga Anda. Tapi kalau Anda mendengarkan lagu-lagu apa pop, rock, apa semua macam-macam, itu belum tentu menghimpun tenaga. Jadi jangan lakukan, jangan dengarkan, jangan lihat, jangan alami apapun yang tidak menghimpun tenaga hidupmu. Kalau yang menghabiskan tenaga, menyerap tenaga, itu Anda rugi. Jadi saya selalu menghitung makanan saja
saya hitung hanya kalau dia menambah himpunan tenaga hidup saya, jasmani maupun rohani. Kalau dia tepat, maka himpunan tenaga jasmani akan memproduk himpunan tenaga rohani. Demikian juga tenaga rohani akan dialektis berakibat pada tenaga jasmani. Itu. Nanti kita dengan manusia syahwat ini kita harus mengenali teori dasar mengenai jasmani rohani ini apa toh jane? Ini dikotomi apa gradasi apa? Ini kita harus kenal. Gitu. Nanti soal yang dibicarakan mengenai pilkada segala macam itu akan tidak ada gunanya kalau Anda tidak mengenali dasar-dasar dari hidup Anda sendiri. Gitu. Oke, nomor 2 soal hari raya dan puasa. Anda kalau di desa dulu kan kalau mau puasa malamnya kan diajari bapak-bapak ibu-ibu di musola kan nawaitu saumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala itu zaman dulu. Kalau sekarang pakai rap itu kan. Nah itu khoti itu kira-kira saya tidak tahu lah. Cuman yang ingin saya omongkan dari kalimat ini itu kan kalimat bikinan kita sendiri. Nawa itu artinya aku berniat pasten ya. Saum puasa besok pagi atas dasar keikhlasan saya kepada Allah gitu. Nah di dalam Al-Quran tidak ada disebut saum tapi siam, gitu, siam Ramadan. Jadi kenapa kok niat Anda nawaitu saumal ghadi kok tidak nawaitu siamal ghadi? Ya enggak apa-apa sebenarnya, enggak ada masalah. Jadi saya ini bukan sedang mempermasalahkan. Cuman kalau ngerti bedanya hidung sama bulunya kan lumayan daripada nggak ngerti bedanya kan gitu kan. Kalau sudah ngerti bedanya ini jempol kaki, ini jempol tangan kan agak lebih selamat hidupnya daripada Anda tidak ngerti bedanya jempol Anda sama hidung Anda kan gitu kan. Jadi gini, jadi kalau saya menafsirkan siam itu adalah prosedur atau syariat untuk melakukan puasa, tidak makan, tidak minum dan memasukkan apapun, tidak melakukan sejumlah hal yang biasanya boleh dari subuh sampai maghrib, itu siam. Maka Ramadan disebut ar-Ramadhanu madrasah. Jadi Ramadan itu adalah diklat, pendidikan kilat 1 bulan. Anda dilatih untuk kembali melakukan siam dari pagi sampai sore gitu ya. Kalau saum itu segala hal yang sifatnya menahan diri. Sampean sebut satu hal, apa perilaku, apa kerjaan, apa produksi, apa kerjaan, untuk apa saja yang tidak ada unsur menahan dirinya Anda sebut. Satu saja kerjaan yang tidak ada unsur menahan diri, yang tidak ada unsur mengendalikan diri, yang tidak ada unsur membatasi diri. Satu kerjaan kalau ada. Naik motor, ngegas, ngerem, berarti puasa, saum. Apalagi istri, sebanyak-banyaknya apa Anda batasi satu saja? Satu, saum. Apalagi menggali tambang, dihabisin sehabis-habisnya ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya, regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Sound system ini isinya puasa mas, diginiin, dibatasi, digedein ya mas ya, diginiin. Ini kegedean dikit bengung, ini kegedean titik ndak balan, itu isinya ilmu puasa semua, betul ndak? Nah, kamu bikin celana itu kan prinsipnya puasa.
Kan makanya diukur toh, kakimu panjangnya seberapa, kan begitu. Betul enggak? Nah, itu prinsip puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov, nomor satu adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan, benar nggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu makanya nggak usah terlalu percaya. Gitu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga nggak puasa. Kan sudah berkali-kali toh. Itu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo jaga-jaga. Oke, ini udah jangan terlalu panjang nanti jadi ceramah puasa. Jadi ngerti bedanya saum sama siam ya. Keselamatan hidupmu, bahkan kaya tidaknya hidupmu tergantung pada kecanggihanmu di dalam menentukan kadar puasamu di dalam pekerjaan, dalam jualan segala macam. Anda jualan bebek goreng, mentang-mentang laris, maka sampai jam 3 malam Anda masih ladeni. Jadi akhirnya beli bebek lagi untuk supaya Anda bisa goreng lagi. Tapi percayalah, kalau Anda melampiaskan, kalau Anda berhari raya tiap hari di warung Anda, maka usia warung Anda juga tidak akan lama. Kalau Anda membatasi jamnya, pokoknya saya cuman jualan bebek paling banyak 50 atau paling banyak 25, habis tutup. Kayak ceker di Solo, kalau Anda lewat Solo itu buka jam 2 malam, tutup jam 5 pagi. Dah. Pokoknya jam 5 pagi tutup. Pokoknya jam 2 baru buka. Meskipun sudah antri sejak jam 11, pokoknya jam 2 tutup. Kalau Anda punya prinsip puasa seperti, maka Anda memiliki kecenderungan terhadap keawetan atau keabadian. Begitu. Kalau kamu suka apa? Kalau suka makanan apa misalnya di Jakarta? Upamanya soto Betawi. Terus pagi soto Betawi, siang soto Betawi, malam soto Betawi, jam 2 malam soto Betawi. Kira-kira berapa lama usia soto Betawi di mulut Anda? Sebentar aja akan Anda bosan kan? Nah, jadi puasa sebenarnya adalah alat yang paling utama untuk mencapai keabadian. Itu ya saya. Itu salah satu contoh aja. Oke. Jadi sudah jelas ya puasa. Bedanya siam adalah diklat Ramadan. Kalau saum artinya adalah apa saja dalam hidup di mana kamu menerapkan prinsip untuk membatasi diri, menahan diri. Regulasi itu apa? Regulasi itu kan menghitung sesuatu secara akurat, secara tepat. Itu namanya puasa. Kan gitu Mas. Coba mentang-mentang seneng sama istrimu kok keloni ya bendino. Esok kelon, awan kelon, sore kelon. Kate ngantor sih dulu ngadeg dulu suwe-suwe bosen dewe mari ngono kan gitu. Maka harus ada puasa. Maka Rasulullah mengatakan makanlah kalau lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, maka kamu akan sehat dan lebih lama keawetanmu gitu ya Rek ya. Terus imsak. Di sini kalau imsak tandanya apa di Jakarta? Pakai teriak imsak gitu. Oh pakai sirine. Sirine. Enggak dong, kalau sirine itu buka. Oh bapak ibu-ibu gitu. Kalau di Jogja imsak gitu ya. Dari masjid besar Jogja itu Pak Jundi namanya itu. Lagunya gitu imsak gitu. Sejak zaman dulu. Setelah Pak Jundi mati yang ganti persis seperti itu juga gitu. Jadi di Jogja itu banyak sosiologi atau gejala sosial yang kita perhatikan dari loudspeaker masjid. Jadi kalau di masjid itu ada pengumuman bapak-bapak, ibu-ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia, itu berarti Pak Walikun
yang mengumumkan. Kalau sudah dengar mulai bapak-bapak, Pak Walikun berarti Anda mati. Begitu ada dengar suara Pak Walikun berarti ada yang mati. Sampai pada suatu hari bapak ibu loh, kok bukan suara Pak Walikun, berarti yang mati Walikun. Loh, nyeneng no, hidup itu nyeneng, dengerin gitu tuh aja sudah seneng kok. Biar gubernur siapapun gitu. Tapi Anda tuh juga jangan terlalu apa tuh efektivitasnya Anda anti Ahok di sini nih. Oh ini cuma orang-orang lemah kiri-kiri gendut-gendut. Apalah, Anda ada pengaruhnya lah di sini. Ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Anda anti, Anda pro, tidak ada pengaruhnya. Dan negara itu adalah tatanan yang sudah ada sistemnya, ada lembaganya, ya. Dan ini sama sekali tidak ada urusan sama negara sebenarnya. Negara itu punya legislatif, yudikatif, eksekutif, dan semua mobilisasi atau semua sistem yang dijalankan itu kan berdasarkan 3 lembaga dasar itu. Sehingga kalau ada sosialisasi di masyarakat pasti berasal dari 3 itu. Nah KJ bukan. KJ ini bukan bagian dari sistem negara. Cuman dia selalu ada karena cintanya melebihi pengurus negara kepada negara. Kan begitu. Mereka kalau kumpul harus ada uang honor, kalau kumpul harus ada SPJ segala macam. Ini enggak. Kumpul enggak jelas. Jadi jangan pamer cinta di sini, karena di sini cinta sudah tidak diomongkan lagi. Cinta sudah menjadi diri mereka. Kemudian kita. Kira-kira. Artinya Mas, ya enggak apa-apa, saya oke-oke saja Anda mau anti mau pro, tapi ya enggak efektif. Oh iki ya sopo arek-arek ya enggak lah. Gitu. Ya aku ndak anti, aku lapo anti-anti. Gitu loh. Antimo ta. Dari dulu kan saya sudah ndak setuju. Lah yang dulu milih siapa? Lah kok sekarang sambat ke sini? Lah yang milih Jokowi dulu siapa? Lah kok sekarang dibicarakan di sini? Kita di sini syahadatnya jelas. Allah, Muhammad, yang lain nanti dulu. Kan begitu? Kan jelas. Kita ndak ganggu, silakan mau kamu ambil, mau kulum, kok emut, kok kerakoti, enggak karepmu. Tapi kalau kita disuruh mengakui itu urusan lain. Gitu loh. Kalau yang diakui itu sudah cetok, bojoku tak akoni, bapakku tak akoni, Gusti Allah tak akoni, Kanjeng Nabi tak akoni, anakku tak akoni, ya toh, konco-konco tak akoni, liyane kok sih. Nanti dulu. Apamu? Apaku awakmu itu? Kok aku kudu ngakoni awakmu? Kan gitu. Jadi aku ya seneng-seneng ae ngrungokno cacakne, ya seneng-seneng. Tapi ya gak ono gunane ngomong ngene. Tapi wes ya, tapi jadi ini yang namanya kenduri cinta loh. Kita ndak anti, kita cuma ngomong kok. Jadi tak tambah dikit ya. Ini puasa belum selesai loh ya. Ini puasa belum. Artinya saya ngomong puasa belum selesai. Oke, kita belok ke sini sedikit, sekedar untuk referensi. Jadi iblis itu dulu kan gelisah. Loh, ini Adam, kata Allah kan diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kan gitu. Ini jailun fil ardi. Lah kok ditaruh di surga? Siapa ini? Siapa yang naruh di surga? Bener nggak? Kan di bumi. Kok di surga? Yang cemas malah iblis. Aneh toh. Jadi yang taat sama Allah sebenarnya siapa? Bingung tak gak kon ya. Nah akhirnya iblis berusaha bagaimana caranya melakukan subversi untuk masuk surga, berusaha supaya membawa Adam ke tempat yang seharusnya, kan begitu, sesuai dengan pilkada dan hasil-hasilnya, kan gitu. Nah ternyata begitu dia mau masuk surga ada naga sangat besar. Wah ini ngelawan naga agak lama juga ini. Akhirnya si iblis pakai ilmu sirep.
Terus si ininya ngantuk, naganya, terus menguap. Begitu naga menguap, iblis masuk mulutnya, bleng. Terus dia lari pagi di dalamnya, cukup, menunggu si naga nanti beol. Terus dia ikut tainya. Begitu keluar, ekor naga itu ada di dalam surga. Oh no, baru dengar. Oh, saya juga ngarang kok ya. Loh, tapi silakan bantah kalau bisa. Terus begitu masuk surga ternyata ada pasukan lain. Pasukannya tuh burung-burung, terutama burung-burung merak. Tapi itu dah tidak saya ceritakan. Pokoknya intinya sampailah dia ke Adam. Emang Adam makhluk bodoh sehingga bisa dipengaruhi iblis? Kan Allah mengatakan inna khalaqnal insana fi. Adam lebih unggul apa lebih rendah dari iblis? Lebih unggul. Ahsani takwim, dia sebaik-baik ciptaan, masterpiece-nya Allah. Masa bisa dipengaruhi iblis? Terus digoda iblis? Ayo, nggak bisa. Upama saya aja nggak bisa kok digoda iblis. Cuman iblis ini pinter, dia pernah kuliah di IKJ. Jadi iblis menciptakan kostum persis seperti malaikat Jibril. Terus dia pakai, pokoknya penampilannya persis Jibril sehingga Adam, wahai Baginda, ada apa gerangan? Baginda menemui aku, gitu kan? Terus diterima oleh Adam karena yang datang menurut Adam itu Jibril. Terus si Jibril palsu ini tidak menjawab, dia cuman menyeret tangannya Adam untuk mendekati sebuah pohon. Nah, di situ kesalahannya, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu, kata Allah. Maka karena dia mendekati pohon itu dihukumlah Allah sehingga kemudian Adam dipindah ke bumi, kan begitu. Terus disimpulkan oleh manusia di dunia, berarti di surga itu ada pohon yang tidak boleh didekati, itu disebut pohon terlarang, gitu ya. Betul? Pernah dengar pohon terlarang? Saya bilang, kalau di surga ada larangan aku mau rono aku. Surga tidak ada larangan dong. Tidak ada pohon terlarang. Pasti harus ada analisis yang lain, bukan pohon larangan. Loh, kalau di surga ada larangan namanya bumi. Ini jangan, itu iya, sengsu jangan. Ngerti sengsu? Oseng-oseng asu. Kok jadi cerita surga saya? Oke, gini teman-teman sekalian, supaya Anda itu gini, saya itu tidak bilang bahwa yang saya omongkan itu benar. Saya itu ingin memberantas GR-nya setiap manusia di dunia, bahwa begitu dia ngomong, meskipun dia yakini, dia pikir itu benernya bener. Padahal setiap yang kita omongkan itu kebenaran relatif, dan mungkin nanti sore, besok pagi kita menemukan kebenaran yang lebih benar, betul enggak? Jadi semua yang saya omongkan itu juga jangan dianggap benar. Bahan saja, siapa tahu melalui omongan ngawur saya itu Anda oleh Allah diberi hidayah untuk menemukan kebenaran. Kan gitu. Jadi jangan percaya sama saya. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang percaya kepada saya. Salahmu dewe. Terus nanti Anda masuk surga, ini saya gara-gara percaya sama Cak Nun. Salahmu dewe, kata malaikat Malik. Saya melakukan itu karena saya percaya sama kenduri cinta sama Cak Nun. Terus jare Malik, ya salahmu dewe, arek dapure koyo ngono kok percaya. Jadi jangan percaya saya kesini ini tidak supaya Anda percaya sama saya kesini ini mengajak Anda untuk percaya yang wajib dan sah dan tepat untuk kita percaya, yaitu Allah dan Rasulullah SAW. Ngono ya caranya ya. Oke, kembali ke iblis.
Jadi pohon itu bukan pohon larangan, itu pohon. Jadi coba sekarang Anda referensinya gini. Allah itu di Quran asalkan dia memberi gambaran sesuatu mengenai misalnya kalimat yang baik, peradaban yang baik, kebudayaan yang baik, pemerintahan yang baik, selalu pakai pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha tsabit wa far'uha fis sama. Kan gitu. Jadi pohon itu selalu menjadi idiomatiknya Allah untuk menggambarkan sesuatu. Jadi pohon yang didekati Adam itu karena Adam masih baru akan sekolah di dunia. Kamu jangan dekat-dekat kepada pohon yang kamu tidak akan paham. Itu S3-nya surga. Jadi bukan larangan. Gitu loh. Kamu wali kota belum selesai kok kamu sudah gubernur. Gubernur baru sebentar kok sudah presiden. Tak datengin iblis loh nanti. Kira-kira loh ya. Ya aku nggak ngomongin siapa-siapa, aku cuma memberi gambaran-gambaran bahwa asosiasimu ke sana memang benar. Tapi kan saya nggak ganggu toh. Saya kan nggak ganggu, saya nggak pernah ngapa-ngapain, saya oke-oke saja. Saya tidak ada urusan sama dunia ini, kamu telan semuanya, aku nggak ada masalah. Gitu loh. Kalau aku anti korupsi, aku tidak eman emasnya, tidak eman duitnya. Tidak boleh aku eman duit atau emas. Yang aku eman adalah kenapa engkau berbuat jahat sehingga akan merugikan dirimu, merugikan anakmu, keluargamu dan masa depanmu di depan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Oke. Yuk, iblisnya sudah ya. Teman-teman sekalian, kita kembali ke puasa. Jadi sekarang imsak tadi ya. Imsak. Jadi imsak itu kapan waktunya? 10 menit sebelum azan subuh. Coba ini jawaban kayak begini ini bagaimana coba? Coba ini pekok banget lah masa imsak itu waktunya kapan? Dia bilang 10 menit sebelum azan subuh. Coba bagaimana tuh jawabannya? Imsak itu dari subuh sampai maghrib. Bagaimana sih? Imsak itu artinya Anda membatasi diri, menahan diri. Tumsiku, Anda mengendalikan. Imsak itu pengendalian. Jadi imsak itu waktunya dari subuh ke maghrib. Ayo kok tadi jawabnya 10 menit sebelum zuhur. Lara-ara ini. Loh, wong kamu itu urusan satu kata belum beres mau ngurusi Ahok, itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, ini guyon rek. Jauh cinta tanpa guyon itu kan bagaikan roti tanpa sambel ya apa aja. Gitu ya Mas ya. Maka sebenarnya saya sayang sekali kemarin Ramadan tidak bisa ke KC karena giliran sama Leto sama Noe. Sebenarnya saya ingin kasih saran Anda untuk melakukan ijtihad dan eksperimentasi di masjid Anda masing-masing di kampung. Jadi imsak itu ketika 10 menit sebelum subuh itu kan memperingatkan sebentar lagi kamu harus menahan diri. Jadi sebenarnya kata-katanya imsak itu mengingatkan bahwa nanti kamu harus imsak. Bukan ini sudah imsak, bukan. Nah begitu Allahu Akbar, imsak dimulai. Kan gitu. Jam 7 imsak, 8 imsak, 9 imsak, siang imsak sampai jam 4 sampai jam baru nanti jam 6 kurang dikit baru imsaknya selesai. Jadi saya itu ingin menyarankan Anda mulai Ramadan depan itu sebanyak-banyaknya ucapkan imsak di masjid. Jadi Anda kalau mulai jam 11 mulai agak lapar, Anda ke masjid imsak. Dah. 3 kali gitu ya. Terus nanti jam 1 udah lapar-laparnya itu. Anda ke masjid lagi supaya memberi semangat kepada orang yang berpuasa. Imsak gitu. Terus jam 3 itu juga sudah mulai wah buka masih lama gitu. Jadi lemes itu ucapkan lagi serentak. Imsak itu. Ya kira-kira orang sekampung keluar semua dibawain cangkul, ndasmu dipakai.
Padahal benar nggak yang Anda lakukan? Benar lah, makanya kebenaran di depan atau di tengah orang yang tidak mengerti kebenaran itu akan menjadi keburukan. Kan begitu. Jadi kalau ada yang berani mencoba, saya seneng loh itu. Saya seneng ya. Seneng aku. Kalau ada yang berani, masya Allah, ya Allah. Kalau Anda mati syahid, yes. Oke, dah kita selesaikan soal hari raya dan puasa ya. Puasanya masih banyak. Saya banyak nulis tentang puasa akhir-akhir ini juga. Saya juga punya buku yang kemarin sangat diandalkan di toko buku itu, dan Tuhan pun berpuasa. Terus Lailatul Qadar, dikit aja ya. Ada yang kemarin dapat Lailatul Qadar? Menurut Anda Lailatul Qadar itu apa, Mas? Lailatul Qadar apa Lailatul Qadar itu kira-kira? Coba Fami. Lailatul Qadar piye mi? Coba mi. Kalau di Al-Qur'an Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an, ja. Terus kok orang pada nunggu Lailatul Qadar? Mungkin karena mereka mendapat informasinya lebih mulia dari 1000 bulan. Nah iya. Terus mereka kan bayangin dapat Lailatul Qadar kan dapat rezeki banyak, dapat uang 5 gebok, dapat lotre, ditelepon suruh jadi menteri, gitu kan? Lailatul Qadar gitu kan? Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar diturunkan dari langit. Yang ada Quran diturunkan, dan ketika Quran diturunkan maka malam itu menjadi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tempatnya, wadahnya, momentumnya, bukan barang yang turun dari langit. Yang turun dari langit adalah Al-Quran. Lah kok kamu menunggu Lailatul Qadar, wong Quran sudah turun dari dulu kok. Kan itu ya apa karepmu? Kok nunggu Lailatul, ini malam ganjil loh, ini Lailatul Qadar. Lah Qurannya udah turun dari dulu kok. Kok kamu tunggu-tunggu? Iki sebenarnya bagaimana pengertiannya ini? Sudah dari dulu Quran turun kok. Kamu belum lahir Quran wis jangkep kok. Kok kamu tunggu Lailatul Qadar? Ayo piye pengertiannya? Ayo coba, Mi. Kira-kira gampang kok, kalau di Maiyah gampang jawabnya. Maiyah kok. Begitu Al-Quran entah satu biji ayat, entah satu biji pemaknaan, hikmah atau apapun, kamu pakai dalam hidupmu, berarti dia turun di dalam jiwamu, maka itulah Lailatul Qadar. Kan begitu? Tidak penting siang atau malam. Emang siang dan malam itu bedanya apa? Kalau tidak percaya tanya sama yang buta. Kalau kamu bedakan siang terang benderang ngarepe wong picek kan, ayo ngomong. Coba, kalau ada orang buta, misalnya di asrama orang buta, terus Anda jadi saudara, bedanya siang dan malam itu kira-kira ya apa tinarare itu? Sik dolekno watu rek, watu. Jadi malam dan tidak malam, terang dan gelap itu kan hanya urusan panca indera. Betul enggak? Begitu panca indera enggak ada, dia sudah tidak gelap, tidak terang. Apakah hidupmu hanya panca indera? Atau lebih tinggi dan lebih dalam dari panca indera? Apakah cinta bisa engkau pandang? Bisa engkau dengarkan? Yang bisa engkau dengarkan adalah ucapan yang seolah-olah mencintaimu. I love you. Kamu dengarkan. Tapi cinta yang sejati bisa kamu dengarkan dengan panca inderamu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Maka Lailatul Qadar juga tidak bisa. Jadi Lailatul Qadar itu milikmu, kapan saja kamu ambil ayat itu kamu berlakukan dalam hidupmu, itulah Lailatul Qadar. Maka kita subjeknya, jangan nunggu-nunggu. Begitu malam ganjil ngene ngarepe omah. Ditekani jin kapok kono. Itu Lailatul Qadar. Sekarang kita cicil lagi, ini seneng aku gudong-gudong ini. Lah ya wong kok ngawur ae. Seneng-seneng. Saya tanya, jadi kamu seneng-seneng tanggal 1 Syawal itu? Kok seneng?
Berarti kamu mangkel loh sama Ramadan. Kurang ajar gak oleh mangan. Yancuk arek-arek ini. Akhirnya Idul Fitri ya kan gitu kan. Lah kok kamu di WA ngakunya Ramadan, jangan tinggalkan aku. Ndak semua. Ayo. Lah kok kamu bilang hari raya, berarti kamu sedang merayakan sesuatu. Apa yang kamu rayakan? Ngaku aja. Yang kamu rayakan pada satu Syawal itu apa? Karena kamu pagi-pagi boleh ngopi, itu kan? Gitu. Ngaku aja. Lah iya. Terus mari ngono konser. Sedih hatiku. Karena Ramadan akan berlalu. Nek Ramadan iso ngomong langsung taek. Maka jadi fitri itu ada dua makna epistemologisnya, harfiahnya. Satu, fitri dalam arti keaslian, genuinitas, originalitas, kefitrian, aslimu itu seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maju mendesak ke depan, enggak apa-apa ya. Bismillah. Coba satu kali takbir, karena Anda 30. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Hujan baik atau buruk tergantung Anda, tidak tergantung hujannya. Kalau Anda husnudzon, ya Allah, ini tanda bahwa Allah ikut bergembira atas kegembiraan kita, dan Allah memberkahi, mengabulkan apa yang ada di dalam hati Anda, maka insya Allah hujan ini merupakan tanda kabulnya doa-doa Anda. Benar ya? Oke, bismillah. Oke, terusin ya. Oke, supaya agak ini saya tak berdiri. Ya, bismillah. Saya mohon maaf, saya tidak bisa melindungi Anda dari hujan. Saya sudah tawar tadi hujannya, tapi aku tidak bisa melindungi mereka. Wajah hujan, lo jangan dilindungi, wong aku ini datang untuk mengantarkan rahmat Tuhan, gitu. Aku ya udah terusin, kalau sing terus ngono aku. Itu sampai mana tadi? Fitri ada dua macam. Maka ada Idul Fitri kembali ke kesejatian dalam arti kekeluargaan. Anda mudik, ya toh? Anda kembali ke asal usul Anda, kultural, kami kembali ke kampung halaman, sampai nanti kembali kepada sejatinya dirimu itu siapa. Kan puncaknya kesadarannya seperti itu. Nah, ini kan prosesnya. Kalau cuman mudik dan kembali ke kampung kan kita bisa bareng-bareng, tapi begitu sudah mulai balik ke dirimu yang sejati, dirimu yang sebenarnya, kan sudah merupakan permenungan atau urusan masing-masing, tafakur masing-masing. Ini yang makna pertama. Yang kedua, kalau saya sarapan, bahasa Arabnya aftur. Kalau sarapan, bahasa Arabnya futur. Kalau makan entah siang, entah sore, entah malam itu, jadi Idul Fitri itu juga berarti kembali makan. Bahasa Jawanya mbadok maneh. Saya tanya sama Anda, kalau melihat budaya puasa dan hari raya selama ini, Idul Fitri itu bermakna yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, yang dirayakan tadi yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Jadi sebenarnya Anda ini binatang apa manusia? Ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa lah. Jadi memang kita sedang seneng-seneng. Aslinya ketika kita khusyuk, yang kita rayakan itu Ramadan. Jadi hari raya itu sepanjang Ramadan. Kalau kita ngomong rohani, karena lebih tinggi mana kebaikan atau kegembiraan? Oke, diatur lagi.
Lebih bermakna mana, lapar atau kenyang? Lapar. Lebih sehat mana, lapar apa kenyang? Jadi sebenarnya yang dirayakan itu yang lebih tinggi apa yang lebih rendah? Seharusnya kalau pakai logika ini selama Ramadan itulah hari raya. Tapi kan nek ngunu temen kan yo ngeluh to awake dhewe. Terus kadung gak iso ngunu to ya semua masyarakat. Oke, jadi teman-teman sekalian seperti itu kira-kira. Oke. Kita tata lagi. Saya ingin mengatakan sama Anda ini usianya itu disebut usia milenial. Usia Anda ini 20 katakanlah ya, naik turun dikit sampai 30 naik turun sedikit. Ya. Dia sama saya jiwanya yang milenial. Kecenderungannya adalah nasionalisme Anda lebih tinggi dari para kakak maupun bapak Anda. Ini hasil penelitian. Nomor 2, kesolehan sangat penting bagi Anda. Itulah sebabnya Anda kumpul di sini dan makin banyak orang berkumpul seperti ini. Harap Anda tahu ma'iyahan di mana saja, rutin maupun tidak rutin, yang datang adalah anak-anak muda yang usia milenial itu begitu banyak, sehingga Anda jangan terlalu mengandalkan pemerintahan sekarang sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi Anda harus punya, kalau mau memperjuangkan sesuatu, Anda harus tahu bahwa oke, untuk 2 tahun ke depan perolehannya paling segini, tapi saya sudah set up untuk ada perolehan kemaslahatan yang lebih tinggi, tapi membutuhkan waktu lebih panjang. Anda harus punya paling tidak 3 jangka. Nah, yang memimpin sekarang ini adalah orang-orang usia yang sudah tidak sama-sama Anda. Disiplinnya, akuntansinya, kesadarannya, kepekaannya. Mereka punya web, mereka masuk internet juga, tapi cara berpikir mereka masih pra-internet. Mereka bisa IT juga dikit-dikit, tapi cara berpikir mereka belum IT. Anda ini sudah manusia IT. Anda sudah memiliki disiplin yang agak berbeda dengan mereka. Anda lihat pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur muda itu sekarang usianya 16, 17, 18, yang jual tahu bulat itu anak-anak sangat remaja. Jadi kita akan punya Indonesia masa depan insya Allah lebih bagus karena manusianya. Satu, kesolehan penting bagi mereka. Nomor 2, nasionalismenya lebih tinggi. Nomor 3, entrepreneurship-nya lebih tinggi daripada kakak dan bapak mereka. Dan mereka inilah orang-orangnya. Jadi saya tidak menghitung yang sekarang-sekarang ini. Kalau sekarang ini kan sudah, coba yang bisa bikin puisi terlanjur judulnya. Udah apa saja kasih kata terlanjur. Tinggal kamu daftar. Ngerti nggak maksud saya? Apa wes? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya terlanjur. Gimana gubernurmu? Ya terlanjur. Presidenmu? Ya terlanjur. Pokoknya semua. Gimana ibadahmu selama ini? Ya terlanjur, kacau kemarin. Nah, kita tidak hanya hidup sekarang, kita akan hidup 5 tahun lagi, insya Allah 10 tahun lagi. Dan Anda akan memimpin Indonesia 10-15 tahun lagi. Dan Indonesia akan pasti lebih baik. Dan mereka yang sekarang menguasai Anda tidak dengan mudah seperti mereka menguasai pemimpin-pemimpinmu hari ini. Mereka sekarang hamba sahaya dari dragon-dragon. Tapi Anda bukan hamba sahaya. Anda adalah manusia Indonesia baru. Anda punya cara berpikir. Jadi kan saya pernah pesan 4 ya. 1, akidah dan akhlak. Jadi ketuhanan dan moralmu harus beres. Nomor 2, Anda harus militeristik kepada diri Anda. Berani kerja keras, berani kurang tidur. Dan Anda saya latih toh untuk tidak tidur. Ya toh? Seluruh Indonesia loh ini kayak gini nih. Sampai sekarang anak SMP, anak SD sudah ikut ma'iyahan. Dan jam 3 pagi masih gitu. Anak SD. Ya, Anda lihat sendiri di mana-mana, di Gresik, di Malang, di mana begitu. Anda Kopassus, Anda Denjaka. Anda punya jiwa militer kepada dirimu sendiri, tapi Anda adalah penyayang kepada orang lain. Itu ya, itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, Anda harus paham akuntansi. Anda harus punya muhasabah.
Anda punya perhitungan berbeda dengan kemarin. Sekarang anak-anak masih kuliah sudah bisa kaya raya melalui bisnis online, melalui ada inovasi-inovasi baru, panganan macam-macam, baru-baru semua, betul enggak? Ono kodok campur gatul, ono wah semua macam-macam. Walah wis makanan baru macam-macam. Itu jangan dilihat makanannya, dilihat bahwa ada gejala kreativitas baru pada anak-anak muda. Dan itu di mana-mana, Mas. Di mana-mana, Mas. Anda ke Jogja sekarang, itu perkembangannya 3-4 kali lipat dibanding 5 tahun yang lalu. Karena anak-anak muda. Makanya saya senang ketemu Anda supaya saya tidak terlalu ketinggalan zaman. Dan saya sedang ngecek diriku, kalau aku masih kompatibel padamu, berarti aku masih tidak saya nggak kudet. Lawannya kudet apa? Jadi saya juga tidak boleh, saya juga harus bisa ngoprek. Saya juga bisa harus smartphone, nggak hanya jailbreak. Itu saya install Android di iPhone. Mau apa kamu? Kamu pikir nggak bisa? Kamu pikir nggak bisa? Kamu jangan terlalu remehkan saya. Saya dulu ketika komputer baru mulai kira-kira 90-an pertengahan, itu baru DOS. Jadi komputernya gede, disketnya tuh gede gini 256 kilobyte. Itu untuk DOS, masukin nanti C-prom ditarik, masukin CD WS atau C-write untuk ngetik tik. Belum ada mega. Setahun kemudian baru ada disket 1,2 megabyte. Dan yang bisa cuma saya di seluruh kantor Detik waktu itu. Bukan detik.com ya, detik waktu detik manual. Dan ini karena teman-teman enggak mau belajar, pokoknya saya yang dimintai tolong untuk booting DOS, setelah itu masukin C-write atau Anda kan enggak pernah tahu WS sama C-write. Pernah tahu dulu-dulu. Ya. Terus kalau di DOS itu kan ada aransemen, ada auto-exec.bat. Auto-exec.bat itu kan Anda tinggal ngurut, adalah tak kasih setiap komputer, ada sekitar 30 komputer di kantor itu, saya kasih auto-exec.bat ini booting, terus tak kasih gambar telanjang. Jadi begitu booting jeglek langsung mudo. Cak piye iki? Loh, yang kamu pandang jangan keyboard, yang kamu pandang layarnya. Tak isi gambar telanjang itu. Jadi mereka bingung piye carane. Nah, itu kan pendidikan untuk supaya mereka belajar. Bukan soal gambar telanjangnya. Meskipun iya juga. Tapi kan itu membuat mereka menjadi tidak betah sehingga mereka mau belajar. Artinya saya belajar terus, teman-teman sekalian. Saya belajar terus sampai hari ini. Pekerjaan yang paling update sekarang saya juga belajar. Saya tidak akan pernah berbelajar. Saya seorang pembelajar gitu loh ya. Oke, jadi dari lagu Anda tadi saya optimis karena kesolehan penting untuk Anda. Maka tolong sekarang informasi tentang kesolehan ini tolong dibenahi, tolong dimatangkan, tolong diproporsionalkan, karena sekarang kesolehan itu disalahpahami melalui simbolisme. Bahwa kesolehan itu adalah orang yang rajin sholat, benar juga, tapi tidak cukup. Kesolehan adalah orang yang pakai baju koko. Kesolehan adalah orang yang pakai peci dan seterusnya. Oke, itu indikator kesolehan, tapi kesolehan sebenarnya harus dicek melalui empirisme, pengalaman, dan bukti-bukti sosial dari perilakunya, kan begitu. Jadi kesolehan tolong dipelajari. Soleh itu apa? Dalam Quran ada soleh, kan artinya baik. Sedangkan baik dalam Al-Quran ada soleh, ada khair, ada birrun, ada ma'rufun. Itu ada proporsinya masing-masing, tolong dipelajari supaya Anda menjadi soleh secara benar. Sekarang ini sedang populer sejak tahun 90-an itu ada dibedakan antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial.
ini menurut saya juga ya ndak menyesatkan, cuman ya ndak proporsional lah. Ndak ada kesolehan pribadi tok, ndak ada. Kalau kesolehan pribadi tok itu ndak soleh namanya. Kalau kesolehan itu dia ya individual ya sosial, kan begitu. Ndak bisa kok sendirian, ndak bisa. Gitu loh teman-teman sekalian. Ndak bisa cinta Tuhan tidak cinta istri, itu ndak bisa. Masa ada yang mengatakan kalau perlu selama Ramadan jangan ketemu manusia, kita hanya ketemu Allah. Ada yang mengatakan begitu? Ada toh? Gendeng arek. Bagaimana mungkin engkau gimana? Masa engkau ketemu Allah tidak ketemu manusia? Emang Allah siapa sehingga kamu lupa pada manusia? Allah tersinggung kalau engkau ketemu Allah dan kamu lupa pada manusia. Hei, manusia itu ciptaanku, kenapa engkau datang kepadaku dan melupakan ciptaanku? Nggak bisa. Kita lihat daun aja ketemu Allah, lihat Allah ketemu manusia, lihat Allah ketemu sungai, kan begitu. Tidak bisa. Khusyuk itu nggak inget apa-apa gitu, hanya Allah tok gitu. Nek Allah aku tak gudo kan. Moh aku. Raimu kaya ngono moh aku. Enak aja, ndak bisa. Engkau cinta Allah, aplikasinya adalah engkau cinta kepada makhluk-makhluknya dong. Nggak bisa, itu dialektis. Nggak mungkin kau ketemu Allah tanpa Rasulullah dan umat manusia. Nggak mungkin kau melihat manusia tanpa ingat Allah. Itu merupakan tunggal. Loro-loro ning atunggal, telu-telu ning atunggal gitu kalau bahasa Jawanya. Gitu ya teman-teman. Jadi kehusukan ini jane piye, coba itu dipelajari. Apa nggak ingat apa-apa kecuali Allah? Atau justru kita membawa seluruh kegelisahan kita mengenai dunia dan manusia kepada Allah, itu khusyuk yang mana? Ya nggak usah berdebat yang mana yang benar, ya pokoknya terus saja berusaha khusyuk gitu loh. Bentuknya, perolehannya bagaimana terserah prosesmu masing-masing. Ojo nyalano iki nyalano iko. Wong podo-podo salahe kok, podo-podo gak jelas kok, podo-podo gak mesti. Ini kan nanti pasti ketika Anda sudah rodiyatan mardiyah, apa namanya? Jangan mencari ridho Allah, itu metode. Kamu itu ridho saja sama Allah gitu loh. Sibuk ridho kepada Allah sampai ndak punya waktu untuk yang lain kecuali ridho sama Allah. Kamu makan dalam ridho sama Allah, kamu bekerja dalam posisi ridho sama Allah, kamu ridho, maka otomatis kamu mendapat ridho. Kalau kamu minta ridho, jaluk tok ae, kon dhewe gak ridho, kan gitu. Bener nggak? Kamu ridho saja sama Allah, sibuk dengan ridho kepada Allah. Apapun yang kamu lakukan, tetapkan keridhoanmu kepada Allah. Ya Allah, aku lapar tapi aku ridho kepadamu. Ya Allah, aku sulit ini, kerja keras ini, agak repot ini dagangku, tapi itu semua dalam ridhoku kepadamu. Pokoknya semua ridho Allah. Kamu ridho saja, maka kamu akan diridhoi. Daripada kamu ridhoi dong, ngerayu kayak orang Madura. Sing Madura, Gusti Allah dirayu-rayu. Sampean niku. Enggak saya teruskan, nanti habis waktunya. Oke, bisa mereka. Sudahlah, orang Indonesia sekolahkan apa saja mereka bisa melakukan. Makanya pendidikan kurang bagus sebenarnya tidak terlalu masalah untuk bangsa Indonesia, karena Anda punya bakat yang luar biasa. Anda ini aksani takwim nomor 1 di seluruh dunia. Gitu loh, tenanan ini. Tentara Indonesia itu di seluruh dunia kalau tugas internasional disukai semua penduduk di sana. Karena tentara Indonesia tidak hanya pinter perang, menembak dan berkelahi, mereka pinter ngomong anak, mereka pinter ngeliwet, iso nyewoki bayi, iso dandani genteng, mereka bisa apa saja. Selawatan pinter, betul enggak? Tentara Indonesia, orang Indonesia penuh bakat.
Dan karena tidak ada manajemen yang menyadari penuhnya bakat Anda itu, akhirnya terjadi dismanajemen. Saking akeh kemampuannya, akhirnya tidak jelas yang mana yang dilakukan. Akhirnya kalah sama bangsa yang hanya punya satu bakat, tapi tekun dengan bakatnya. Itu kalau kamu kan ini bisa, itu bisa, akhirnya ndak tekun semuanya. Nah sekarang tentukan dirimu masing-masing di mana. Kalau pakai cara Jogja, jalan yang pertama sebelum Anda mencapai keraton adalah dari Tugu ke ke rel. Itu namanya marga utama. Tentukan keutamaan hidupmu apa. Bisnis apa? Anda menjadi akuntan, Anda menjadi guru, Anda menjadi petani. Tentukan dirimu sejak usiamu sekarang ini. Jangan terlalu bertele-tele. Terus kerja keras. Kalau Anda sudah menemukan keutamaan hidupmu, baru Anda mulai menguji dirimu dalam kerja yang namanya maliyoboro, dadio wali sing ngumboro. Jadilah waliullah yang mengembarai kehidupan. Ngelmu kui kelakone kanthi laku, itu bukan berarti karena ilmumu itu baru bermanfaat kalau kamu melakukan. Enggak, maknanya enggak gitu. Kamu itu dapat ilmu karena kamu melakukannya. Kalau ilmu yang kamu terima dari transfer data di sekolah itu bukan ilmu, itu hanya pengetahuan, dan itu bisa browsing tiap hari. Kamu kuliah 6 tahun tuh sekarang tuh browsing 2 jam udah selesai. Betul enggak? Betul enggak? Jadi ngelmu kuwi kelakone kanthi laku itu artinya ilmumu itu benar-benar ilmu kalau kamu sudah melatih dengan pengalamanmu. Baru kamu mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi kamu tahu nikah itu tidak dari buku. Nikah adalah. Ya udah nggak bisa kamu. Wes langsung diudani wes. Baru ngene ya. Ngene, waduh gak biyen-biyen ya. Oke Mas ya, jelas oke. Jadi saya bukan gede-gedein hati Anda. Karena memang sudah sewajarnya hati Anda besar untuk masa depan. Jangan mengandalkan 1-2 tahun ini. Anda masih kalah, sebentar lagi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Emang cuman sekarang hidup. Anda masih punya adik, masih punya anak. Terus perjuangan kita akan sangat panjang. Dan jangan tanyakan cinta kita kepada Indonesia. Kita tidak dibayar siapa-siapa, tidak pakai sponsor. Kita kumpul tiap bulan dan di mana-mana mayan tiap malam karena cinta kepada Indonesia. Adakah lembaga-lembaga di DKI yang bisa bikin seperti ini? Andaikan bikin berapa biayanya sekali? Sekali saja. Dan ini sudah 16 tahun. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau orang-orang Kenduri Cinta tidak cinta kepada Indonesia. Dipateni kon suwe-suwe. Wis diewangi angkot adane ya. Diewangi ndodok gak jelas kudu ngoyo ditahan adane. Kurang apa cinta Anda kepada Indonesia? Dan katakanlah Anda tidak punya kesempatan teknis di wilayah politik. Anda jangan pikir Allah tidak bekerja untukmu. Anda jangan pikir bahwa ada ekosistem alam yang bekerja untukmu. Ini semua adalah persembahanmu untuk masa depan. Dan engkau akan mendapatkan buah-buah dari prihatinmu seperti ini. Jangan khawatir. Kamu pikir saya mendapatkan apa dalam hidup saya? Saya tidak pernah mencari pendapatan apapun, tapi saya tekun terus-menerus, disiplin terus-menerus, dan saya mendapatkan semua yang tidak pernah saya harapkan, melebihi dari impian-impian saya sendiri. Maka saya tidak cari Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar. Ini nih, sekarang ini. Loh bagaimana ada orang ngumpul segini banyak? Hujan tidak pulang, jam 2 malam dan tidak berhenti. Itu duduk basah itu. Betul enggak? Ini bukan Lailatul Qadar. Bukan Quran ini kayak gini nih. Ini ajaib. Betul enggak? Loh, andaikan pun enggak ada KC pun yang enggak ajaib dari hidupmu apa? Yang enggak ajaib apa? Kok kamu punya hidung? Ajaib enggak? Ajaib. Kok berhenti pertumbuhanmu?
Kan kalau normal memuai terus. Kok berhenti? Kok ada yang berhenti 12 cm, ada 15 cm? Ajaib enggak? Lah ajaib. Kok masih cari keajaiban? Apa yang tidak ajaib dari dirimu, wahai anak-anakku? Bercerminlah engkau, tataplah wajahmu. Itu semua keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak?